Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua apa saja yang harus dilakukan dan jangan dilakukan saat sesi tanya jawab di sidang skripsi kalian. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan dan harus lakukan saat sesi tanya jawab di sidang skripsi teman-teman semua. Nah, biasanya di dalam sidang skripsi tentu kita tidak hanya memaparkan hasil temuan kita, hasil skripsi kita ke depan para penguji, tetapi setelah sesi presentasi pemaparan skripsi kita, ada sesi tanya jawab. Nah, di sini tanya jawab ini pertama bisa jadi kita diuji, ya. Betul-betul sebetulnya pertanyaan itu penguji sudah tahu dan sudah ada jawabannya, tetapi ditanyakan ulang kepada kita. Itu sebetulnya hanya untuk menguji saja dan memastikan apakah kita menguasai atau tidak. Atau ada benar-benar kekurangan yang ada di dalam skripsi kita kemudian ditanyakan penguji. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa saja penguji menanyakan sesuatu yang belum dia ketahui terkait dengan skripsi kita. Ya, jadi tiga kemungkinan pertanyaan itu akan selalu ditanyakan saat sesi tanya jawab di sidang skripsi kita. Nah, saat sesi tanya jawab, hal yang perlu dilakukan adalah kita harus percaya diri di depan para penguji saat menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penguji. Selama memang kita menguasai materi skripsi, itu tidak akan jadi masalah. Namun terkadang saat menghadapi penguji kita grogi dan nervous. Nah, ini harus dikurangi sehingga dalam proses menjawab pertanyaan dari para penguji kita bisa jawab dengan percaya diri. Oke. Kemudian yang tidak boleh dilakukan itu ya, panik saat ditanya atau dicecar pertanyaan oleh penguji. Dalam sidang akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menantang ya. Ada juga gaya-gaya penguji bertanya itu macam-macam, dari mulai bertanya secara biasa ya. Ada bahkan penguji seolah-olah agresif dalam bertanya sehingga terkesan menyerang kita. Nah ya, ini untuk mengetes dan mendorong kita untuk mengeluarkan penampilan terbaik kita. Jangan harap saat sidang skripsi ini diisi dengan pujian-pujian. Nah, emangnya jumpa fans ya? Nah, tidak. Jadi akan ada cecaran-cecaran, akan ada pertanyaan-pertanyaan dan sedikit sekali pujian. Ya, semuanya tidak full dipuji ya di dalam sidang skripsi. Oke, kemudian yang harus dilakukan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dengan argumen jelas yang disertai oleh fakta atau data. Kalau misalnya kalian menjawab sesuatu itu harus disertai dengan fakta atau data atau bahkan ada rujukannya. Begitu pula saat kita berbeda pandangan dengan penguji. Tetap hargai penguji, berikan sanggahan dengan disertakan fakta di lapangan atau teori. Nah, seperti itu yang harus dilakukan saat menjawab. Kemudian yang tidak boleh dilakukan saat menjawab pertanyaan dari penguji adalah emosional ketika menjawab pertanyaan. Ya, ini perlu dihindari. Ya, tidak boleh emosional ketika menjawab pertanyaan. Don't take it too personal. Oke, itu tidak boleh dilakukan. Nah, lalu yang harus dilakukan lagi apa? Yang harus dilakukan lagi adalah meminta penguji menjelaskan kembali pertanyaan apabila kita menangkapnya kurang jelas. Kita bisa meminta penguji untuk mengulangi pertanyaan saat kita rasa kurang mengerti dari apa yang ditanyakan oleh penguji.
atau saat menjawab itu saat kita kurang mengerti pertanyaan dari para penguji. Kalau misalnya saat menjawab kita juga bisa sedikit mengulangi pertanyaan. Contoh, kita ditanya kenapa Anda memilih sampel A dalam penelitian ini. Nah, lalu kita jawab, alasan mengapa saya memilih sampel A dalam penelitian ini adalah, nah itu ada pengulangan pertanyaan, ya, ada pengulangan kalimat pertanyaan yang ditanyakan penguji. Nah, itu harus dilakukan biar memang terkesannya formal. Namun tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh basa-basi jauh dari poin yang ditanyakan. Itu harus dihindari. Oke, yang tidak boleh dilakukan adalah memotong pertanyaan atau penjelasan penguji. Nah, itu jangan sekali-kali memotong pertanyaan atau penjelasan. Kita nggak boleh menginterupsi. Kita bisa bertanya atau menginterupsi setelah selesai penguji berbicara. Kalau biasa on fire, ya, ketika misalnya penguji bertanya lalu kita udah kemana jawabannya, kemana pertanyaan, lalu kita langsung jawab. Itu tidak boleh dan itu hal yang tidak baik. Ya, saking ingin mempertahankan pendapat kita, argumen kita, penguji mau bicara langsung kita potong, nggak boleh. Itu tidak sabaran, dan kita harus sabar di sana. Ya, kita harus menghargai penguji. Ya, karena bagaimanapun attitude itu dinilai saat sidang skripsi. Ya, kita nggak mau hanya gara-gara itu nilai kita malah kurang atau bahkan penguji tidak meluluskan kita. Wah, itu tidak boleh terjadi sama kalian. Penguji bisa saja merasa tidak dihargai dan mengira kita tidak tahu masalah. Nah, jadi akan berabe kalau misalnya kalian memotong pembicaraan penguji. Hargai penguji, ya. Nah, itu saja. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama sesi tanya jawab dengan penguji, ya. Mudah-mudahan kalian dilancarkan dalam ujian skripsinya, mudah-mudahan lancar dalam proses tanya jawabnya. Kelancaran proses tanya jawab ini penting untuk menguasai materi yang disampaikan. Jadi percuma juga kalau misalnya kalian siap tapi tidak menguasai, ya. Percuma saja kalian percaya diri tapi tidak menguasai materi. Ya, kuncinya adalah menguasai materi skripsi. Sebetulnya tidak terlalu susah menguasai materi skripsi. Kenapa? Karena kan skripsi dibuat sendiri. Kecuali kalau dibuatkan orang, ya kita akan susah. Dari mulai bab 1 sampai bab 5 kita buat sendiri. Bahkan misalnya bab 1 kita bolak-balik ke dosen pembimbing, artinya itu sudah secara tidak langsung kita sudah memahami itu. Ada yang keliru diperbaiki pembimbing, lalu kita perbaiki, ya setidaknya kita sudah paham bab 1. Kemudian masuk bab 2 kita buat sendiri, kalau ada kesalahan diperbaiki, terus saya seperti itu sehingga pas beres semua skripsinya, semua babnya, itu tidak terlalu sulit untuk memahami isi skripsi karena dalam prosesnya kita mengalami itu. Kecuali kalau misalnya kita tidak mengalaminya, tiba-tiba punya skripsi, nah itu kacau kalau seperti itu, ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video-video kami berikutnya yang akan bermanfaat juga bagi kalian. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.